Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang Bu Fitri ya. Hari ini Pak Wawan akan merencanakan coaching ya? Ya, saya akan melakukan coaching. Tadi sudah saya rencanakan bersama Pak Yudi nanti. Oh iya. Sebelum Pak Wawan nanti melakukan coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Ya boleh Bu Fitri, silahkan. Gini. Nanti pada saat Pak Wawan melakukan coaching dengan Pak Yudi, saya akan mengamati Pak, akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Pak Wawan juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching? Kemudian saya juga akan melihat Pak, apakah coaching itu sudah bisa merespon jawaban dari pertanyaan yang akan Bapak sampaikan nanti. Dan ini Pak, jangan lupa saya juga ingin mengingatkan Pak Wawan bahwa saat coaching nanti harus sesuai dengan ini ya Pak, prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu mungkin Pak yang ingin saya tanyakan. Tapi mungkin sebelum observasi nanti akan sedikit pertanyaan ya Pak. Boleh ya Pak ya? Saya akan tanya sedikit ya Pak. Iya boleh. Ini nanti saat coaching kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Oh iya, saat coaching nanti ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini ya, yaitu sudah pasti yaitu kompetensi inti yang meliputi pertama kehadiran penuh, ya. Yang kedua mendengarkan aktif, ya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya. Kemudian dari ketiga kompetensi itu Pak, itu nanti yang ingin Bapak kembangkan itu yang mana Pak? Apa tiga-tiganya atau mana yang ingin Bapak kembangkan itu Pak? Oh iya, dari tiga kompetensi tadi ya Bu ya. Ini yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini, yaitu yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Yang pertama, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya Pak. Berarti itu nanti saat Pak Wawan melakukan coaching itu dari kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu ya di itu ya Pak, ya di tiga itu atau yang lain Pak saat observasi nanti Pak? Dua yang benar-benar saya ingin kembangkan tadi dua kan Bu. Iya. Mendengarkan aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya Pak. Kemudian ini Pak, kira-kira ya Pak ya, indikator ketercapaian dari pengembangan ini itu apa ya Pak? Indikatornya Pak? Oh iya. Kalau boleh tahu saya Pak. Indikator dari ketercapaian coaching pada siang hari ini ya Bu ya. Iya. Yaitu saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ya. Ini coaching nanti akan mendapat solusi.
Koci nanti akan mendapat solusi dari masalahnya itu. Kemudian bagaimana Koci tersebut itu dapat menemukan langkah-langkah atau cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Berarti ini nanti indikator yang akan Pak Wawan kembangkan itu bagaimana cara Koci untuk bisa menyelesaikan permasalahan, cari solusi ya Pak? Ya, seperti itu ya. Ya. Baik Pak. Kalau indikator ketercapaiannya yaitu ketika Koci dapat menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang dialaminya, kemudian apa yang nanti seandainya nih Pak, seandainya Koci belum mendapatkan solusi, nanti apa yang akan Bapak lakukan? Oh iya Ibu, nanti seandainya Koci belum dapat solusi-solusi, itu nanti saya sebisa mungkin itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sekiranya itu Koci dapat menggali potensi-potensi yang bisa membantu permasalahan itu dapat menemukan masalahnya apa dan solusinya apa. Jadi saya akan mengasih pertanyaan-pertanyaan tematik yang berbobot sehingga nanti Koci dapat menemukan dari solusi permasalahannya. Baik Pak Wawan. Kalau begitu selamat, nanti semoga hari ini proses coaching berjalan dengan lancar. Nanti setelah coaching kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Wawan. Oh iya Bu, insya Allah nanti bisa kita lanjut kembali. Iya, semoga sukses ya Pak Wawan. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Pak Tri. Ya, tadi kalau tidak salah itu Pak Yudi menghubungi saya ya. Iya, tadi saya itu sebenarnya ada hal yang saya ingin ngobrolkan dengan Pak Tri. Mungkin kalau Pak Tri ada waktu, saya ingin ngobrol-ngobrol Iya Pak Yudi, alhamdulillah pada siang hari ini saya tidak ada acara Pak Yudi, jadi kita bisa ngobrol santai. Alhamdulillah. Jadi, kalau Pak Tri nggak ada acara atau kalau tidak keberatan, ini saya ingin sharing-sharing Pak. Iya Pak Yudi, mungkin unek-unek Pak Yudi mungkin bisa diceritakan. Oh iya Pak Tri, gini loh Pak Tri, saya itu ada sedikit masalah tentang pembelajaran di kelas. Jadi selama seminggu ini itu menurut saya anak-anak itu kurang partisipatif ya, kurang aktif itu dalam pembelajaran. Mereka cenderung diam saat saya mengajar. Seperti itu Pak Tri, saya alami. Oh, berarti yang dialami Pak Yudi itu anak-anak pasif ya dalam pembelajaran ya? Betul, pasif ya. Nah, pada percakapan pada siang hari ini sebenarnya apa sih tujuan dari Pak Yudi itu? Saya ingin kita itu menemukan kayak saya itu menemukan solusi untuk kegiatan atau pembelajaran di kelas saya itu supaya supaya aktif kembali gitu ya. Dari kemarin kan pasif kayak gitu, saya ingin pembelajaran itu lebih aktif seperti itu Pak. Yang saya inginkan. Ya Pak Yudi, itu tujuannya sangat mulia sekali Pak Yudi ya. Sangat mulia sekali ya. Dari kasus yang dialami Pak Yudi pada kali ini itu mungkin ya Pak Yudi, apa saja hambatan-hambatan yang menjadikan pembelajaran Pak Yudi itu pasif? Iya, saya
mungkin ada banyak ya Pak ya hambatan yang dialami oleh anak ya. Mungkin salah satunya gini Pak ya, apa saya itu terlalu monoton dalam mengajar, atau anak itu apa ya Pak, membutuhkan model pembelajaran yang lain kayak gitu Pak, yang saya rasakan seperti itu. Berarti yang dirasakan Pak Yudi itu hambatan-hambatannya itu tadi mungkin pembelajaran Pak Yudi itu monoton ya? Iya. Dari hambatan-hambatan tadi, pastinya itu Pak Yudi pasti punya harapan. Nah, harapannya Pak Yudi itu sebenarnya apa? Harapan. Iya, harapan saya itu dalam pembelajaran yang saya lakukan, anak itu kembali aktif, kembali bersemangat, termotivasi, sehingga benar-benar menikmati ketika mereka belajar gitu Pak. Itu yang saya inginkan. Jadi harapan Pak Yudi itu dalam proses pembelajaran nanti anak-anak itu dapat belajar dengan aktif, terus punya motivasi ya Pak. Itu harapannya sangat mulia sekali Pak Yudi. Nah, kalau saya boleh menggambarkan ya Pak Yudi ya, saya boleh menggambarkan itu peserta didik Pak Yudi yang saat ini itu kalau saya gambarkan levelnya Pak Yudi ya, saya gambarkan level rentang antara 0 sampai 10. Itu yang dirasa Pak Yudi itu peserta didiknya itu pada level berapa Pak? Kalau 10 itu aktif berarti Pak ya? 10 itu aktif, kalau berarti mungkin ya berapa ya? Mungkin sekitar 5 ya, mungkin sekitar 5 ya. Sekitar 5 ya. Nah, mungkin dari rentang level tadi itu yang menjadi idealnya Pak Yudi itu seharusnya itu peserta didik Pak Yudi itu harusnya sudah sampai level berapa Pak Yudi? Harusnya menurut saya level 10 ya, kira-kira masuk ke level 10 ya, setidaknya ke level 10, tapi misalkan ke 9 atau 9 setidaknya sudah bisa menurut saya. Berarti idealnya Pak Yudi itu harusnya peserta didik Pak Yudi itu harus sudah sampai level 9 ya Pak? 9 sudah. Nah, dari untuk sampai ke level 9 yang diinginkan Pak Yudi atau idealnya itu pasti Pak Yudi punya rencana-rencana supaya peserta didik itu bisa sampai ke level 9. Nah, mungkin rencana-rencana Pak Yudi supaya peserta didik itu sampai level 9 itu apa saja? Oh iya, saya sebenarnya sudah punya rencana. Saya pengen misalkan jelas ini saya merefleksikan diri saya sendiri Pak ya. Jadi selama saya ngajar mungkin saya kurang dalam tanda kutip itu ngomong ke anak, dalam anak itu kebutuhan anak yang untuk pembelajaran itu tidak terpenuhi. Misalkan saja mereka bosan ketika saya ceramah atau seperti itu, atau mereka ingin pembelajaran yang lain seperti itu Pak. Jadi punya rencana itu saya ingin mengubah model pembelajaran saya. Saya ingin menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh anak, kayak gitu Pak. Karena anak ini belajar untuk anak ya Pak ya. Dan mungkin ke arah sana Pak. Bagus sekali Pak Yudi. Rencana-rencana Pak Yudi itu sangat luar biasa. Tadi rencananya ada pertama refleksi diri, terus nanti ngewongke ya Pak Yudi ya, terus nanti mengubah model supaya pembelajaran itu lebih berpihak pada anak. Betul. Nah, dari rencana-rencana Pak Yudi tadi itu pasti rencana mana yang mungkin Pak Yudi itu bisa Pak Yudi lakukan dalam waktu dekat ini? Yang pertama mungkin saya ingin dalam waktu dekat ini ya. Saya ingin seperti observasi ya Pak, mencari informasi pada anak sebenarnya model pembelajaran apa tuh yang mereka inginkan atau mereka harapkan. Mungkin seperti itu Pak. Saya mungkin mencari data, informasi tentang
gaya belajar yang diharapkan oleh anak. Mungkin arahnya ke sana, Pak. Ya, jadi waktu dekat ini nanti Pak Yudi akan mengobservasi anak dan nanti melihat gaya belajar anak. Nanti yang bisa menentukan model-model dalam pembelajaran supaya anak bisa aktif ya. Nah, dari rencana-rencana aksi atau rencana-rencana tadi yang Pak Yudi sudah rencanakan, pasti ada pihak lain yang dapat membantu Pak Yudi berkomitmen agar rencana-rencana tadi dapat berjalan dengan baik. Mungkin ya mana saja Pak Yudi? Ya, yang jelas perlu dukungan dari kepala sekolah, Pak. Yang pertama itu jelas kita perlu dukungan dari kepala sekolah. Yang kemudian yang kedua itu saya akan meminta dukungan pada teman yang sekiranya teman itu sudah mampu untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif atau mereka telah mampu untuk melakukan observasi tentang gaya belajar siswa, Pak. Jadi saya nanti akan mencoba bertanya pada teman, kemudian mencari jalan itu ilmu lah ya Pak dari mereka, kemudian saya coba akan terapkan pada pembelajaran. Berarti pihak tadi yang pertama itu nanti Pak Yudi akan berkonsultasi kepada kepala sekolah. Yang kedua nanti Pak Yudi akan bertanya kepada rekan sejawat, khususnya rekan sejawat yang sudah menemukan cara supaya nanti dapat di ATM sama Pak Yudi. Ya, seperti itu ya. Kemudian Pak Yudi dari percakapan pada siang hari ini, sekarang apa yang dirasakan Pak Yudi setelah kita melakukan percakapan ini? Iya, yang saya rasakan lega ya Pak ya, lega dalam arti saya bisa berusaha pada orang lain tentang permasalahan saya yang saya dari sekolahan, kemudian saya juga menemukan solusi untuk apa yang akan saya lakukan dalam pembelajaran itu dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan saya. Ya itu Pak. Jadi yang saya rasakan, saya senang menemukan solusi untuk permasalahan saya. Ya, berarti perasaan Pak Yudi setelah kita melakukan percakapan sharing pada siang hari ini itu Pak Yudi sudah merasakan lega, itu merasa agak sudah moodnya tuh senang ya Pak ya. Intinya lega, sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Yudi. Dari perbincangan siang hari ini mungkin ya Pak Yudi bisa menyimpulkan apa yang bisa disimpulkan dalam perbincangan hari ini. Iya, jadi yang pertama kan saya punya masalah ya. Masalah saya adalah tentang anak itu cenderung pasif dalam belajar. Kemudian beberapa hari ini kan saya mencari solusi seperti itu. Kemudian setelah kita ngobrol tadi Pak Tri dengan saya mendapatkan mendapatkan solusi apa yang saya lakukan mulai dari awal. Kemudian saya juga mengetahui posisi anak di desa itu di mana, kemudian apa yang saya lakukan untuk penyelesaian ini, dan mungkin saya juga mendapatkan tahu saya harus kemana atau dukungan siapa yang bisa saya dapatkan untuk saya menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu Pak. Iya, bagus sekali Pak Yudi. Kesimpulannya Pak Yudi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Yudi. Mungkin selain ini Pak Yudi mungkin ada permasalahan lain yang bisa dibicarakan. Terima kasih Pak Tri. Ini saya sudah senang sekali dapat pemecahan masalah ini yang mungkin dalam waktu dekat akan saya segera untuk melaksanakan. Terima kasih. Mungkin kalau ada hal-hal permasalahan yang lain mungkin kalau Pak Tri siap, terima kasih sekali bisa bantu saya. Ya, insya Allah saya selalu siap Pak. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, saya bisa undur diri ya Pak Yudi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Tri telah meluangkan waktu menerima keluh kesah saya. Saya harapkan untuk kedepannya nanti Pak Tri juga bisa membantu saya lain. Terima kasih Pak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang Pak Wawan. Ya, selamat siang Bu Fitri. Bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Fitri, tadi proses coaching saya dengan Pak Yudi itu berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Pak, setelah saya melakukan observasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Wawan. Oh iya, bisa. Ini Pak, yang akan saya tanyakan itu ini, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Wawan inginkan Pak? Ya, terima kasih Bu Fitri. Tadi selama saya coaching, saya sudah melakukan pertanyaan yang sesuai dengan alur kita, yaitu yang pertama saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, terus kemudian rencana aksi, setelah itu tanggung jawab dari coaching tersebut. Ya. Serta saya juga menggali potensi dari coaching agar si coaching dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Itu Bu. Oh iya Pak. Baik, berarti Pak Wawan ini ya Pak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita ya Pak ya. Iya, sudah. Ya, kemudian ini Pak, setelah saya amati tadi, saya melakukan. Ya, kemudian ini Pak, setelah saya amati tadi, saya melakukan observasi, ada beberapa catatan bahwa Bapak saat melakukan coaching dengan alur cerita tadi sudah menanyakan tujuan. Kemudian Bapak juga sudah berhasil mengidentifikasi masalah dalam diri coaching, kemudian menuntun coaching untuk membuat rencana atau rencana aksi, serta Bapak juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi coaching tadi dapat terlaksana dengan baik Pak. Pak Wawan sudah berhasil itu. Kemudian saya juga mendengar tadi dari percakapan Bapak dengan coaching bahwa Pak Wawan sudah fokus terhadap permasalahan coaching. Bapak sudah fokus. Kemudian sudah berada pada kehadiran penuh. Bapak mendengarkan, Bapak fokus, kemudian juga Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach tadi Pak. Selamat luar biasa. Saya rasa proses coaching Bapak tadi sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa berguna bagi kemajuan pendidikan serta dapat ini Pak meningkatkan potensi dalam diri coaching yang tadi sempat Bapak coaching tadi. Ya, amin. Ya, itu saja Pak. Untuk kedepannya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi ya Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini Pak? Ya, terima kasih Bu Fitri. Untuk kedepannya itu kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu setelah proses coaching ini ya Bu ya. Ya. Saya akan mendalami lagi dalam coaching sesuai dengan alur kita supaya nanti saya dalam melakukan coaching ke depannya itu dapat
berjalan dengan lebih baik. Ya, baik, luar biasa sekali Pak. Semoga proses coaching yang akan datang akan berjalan dengan baik dan semoga Bapak akan bisa lebih mengembangkan potensi coaching yang nanti Bapak bimbing gitu Pak. Oh ya, terima kasih Bu Fitri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Mbak Yudi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti apa yang dihadapkan Bu ini? Alhamdulillah Pak. Bu Fitri dalam keadaan sehat. Ya. Oke baik Bu. Sebelum saya mendengar Bu Fitri akan melakukan coaching ya? Iya, betul Hari Pak. ini ya? Iya, hari ini Pak. Kalian Pak? Sama Pak Wawan. Pak Wawan. Iya. Jadi Bu Fitri coachnya, Pak Wawan coachingnya. Betul. Oke, sebelum melakukan coaching, mungkin ada yang sedikit ingin saya bicarakan dengan Bu Fitri. Boleh nggak kira-kira Bu? Oh, boleh Pak. Boleh. Oke, nyata Bu Fitri. Nanti pada saat coaching ya antara Bu Fitri kali Pak Wawan, saya ingin ikut mengamati Bu. Kalau boleh. Boleh ya? Boleh Pak. Oke. Jadi saya ingin mengamati apakah nanti nilai yang Bu Fitri coachingkan itu sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, seperti diantaranya itu apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Bu Fitri sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Tri ya selaku coachingnya. Kemudian nanti saya juga akan ingin mendengar respon dan jawaban dari coachingnya Bu. Jadi apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Fitri berikan, dan tentunya tidak lupa Bu Fitri nanti harus memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Mungkin Bu, sebelum kita melaksanakan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri, mungkin ya. Yang pertama mungkin gini, Bu Fitri kan coach ya. Iya. Kompetensi coaching apa yang ingin Bu Fitri kembangkan? Begini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu tentang kompetensi inti coaching Pak. Oh iya. Yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coaching. Iya betul. Ada tiga itu ya. Iya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Di antara tiga kompetensi itu Bu Fitri, mungkin ada nggak yang spesifik sekali yang Bu Fitri ingin kembangkan atau ingin saya observasi? Iya Pak, ada Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu satu, saya ingin bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Kemudian saya ingin dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching Pak. Oh iya, berarti bisa tadi ya, yang pertama tadi mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh itu ya, siap nanti juga itu yang akan saya observasi ya. Iya. Kemudian Bu, kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan ini itu apa ya begitu ya? Indikator dari ketercapaian coaching yang akan saya lakukan nanti adalah ini Pak. Saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri Pak. Jadi coaching itu tahu langkah-langkah seperti apa atau cara-cara seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya begitu Pak. Oh iya itu sebenarnya. Jadi nanti coachingnya ya, Pak bisa mengetahui langkah-langkah dan solusi dari apa yang jadi masalahnya dari Pak Tri atau selaku coachingnya. Betul Pak. Oh, itu sangat luar biasa tujuannya dengan baik. Kemudian nanti mungkin Bu Fitri punya nggak rencana untuk mengevaluasi dan meningkatkan diri setelah observasi itu? Mungkin ini Pak, saya akan melakukan
refleksi tentang catatan hasil observasi, dan juga saya akan berencana untuk meminta umpan balik dari coaching setelah selesai sesi coaching nanti, Pak. Oh iya, langkah yang luar biasa, Bu. Bijaksana sekali, yang baik. Mungkin nanti kita akan terus mendiskusikan gitu ya, progresnya seperti apa, dan kemudian apakah ada hal yang lain Bu yang sekiranya ingin ditambahkan dalam diskusi kita hari ini? Saya rasa tidak ada, Pak, cukup karena saya sangat berterima kasih dan menghargai sekali atas dukungan Bapak dalam proses coaching yang akan saya laksanakan nanti, Pak. Sama-sama Bu Fitri, sama-sama. Terima kasih sekali juga. Nanti kita bersama-sama untuk mengembangkan ya Bu Fitri. Iya, Pak. Mengembangkan supaya keterampilan Bu Fitri dalam coaching semakin baik, dan nanti juga coachingnya mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan yang dihadapinya. Iya. Bu Fitri, terima kasih banyak. Terima kasih kembali, Pak. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang. Selamat siang, Pak Wawan. Selamat siang, Bu Fitri. Sepertinya tadi Pak Wawan menghubungi saya ya, Pak? Oh iya, Bu Fitri, tadi saya menghubungi Bu Fitri karena memang ada perlu. Oh begitu. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan dengan saya. Iya, Bu Fitri, sebenarnya saya ada permasalahan, Bu Fitri, dan nanti saya ingin ngobrol-ngobrol sharing sama Bu Fitri supaya nanti Bu Fitri itu dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi hari ini. Oh gitu, baik Pak, nanti saya coba ya Pak. Saya ingin tahu kasus atau permasalahan seperti apa ya yang sedang Pak Wawan hadapi ya Pak? Oh iya Bu Fitri, begini Bu Fitri, ceritanya itu permasalahan dalam pembelajaran Bu Fitri. Jadi saat pembelajaran itu khususnya dalam pelajaran matematika ya Bu Fitri. Iya Pak. Itu di kelas saya kan posisi saat ini itu mengajar kelas 6 ya Bu Fitri. Jadi saat pelajaran matematika itu saya melihat banyak sekali peserta didik saya itu dalam kompetensi pemahaman dalam matematika, khususnya dalam perkalian dan pembagian itu sangat mudah sekali. Oh begitu ya Pak. Jadi saya itu merasa gelisah, merasa galau ya Bu Fitri. Kadang saya sampai rumah itu sampai berpikir, ini sudah kelas 6, padahal nanti sudah semesteran, nanti kelas 6 itu juga melanjutkan ke SMP, tapi kok matematika khususnya dalam perkalian dan pembagian kok masih sangat rendah sekali. Itu di rumah tuh saya kadang sampai mikir, kadang sebelum tidur itu mikir Bu Fitri. Iya Pak. Kok bisa seperti itu? Itu Bu Fitri. Oh begitu. Begini Pak, maaf ya sebelum kita lanjut, saya ingin tahu tujuan Pak Wawan dengan hari ini kita coaching itu apa ya Pak? Tujuan ya Bu Fitri, tujuan pada siang hari ini saya sharing ke Bu Fitri itu agar tujuannya itu saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi kali ini. Tujuan saya. Iya betul. Begini ya Pak, kalau mendengar kasus Pak Wawan tadi sangat kompleks ya Pak. Itu hambatan-hambatan apa saja yang Bapak alami itu? Ya. Di kelas itu Pak. Ya Bu Fitri, hambatan-hambatan yang saya rasakan ya Bu Fitri. Iya betul. Saat pembelajaran khususnya dalam pelajaran matematika itu saya rasakan. Hambatan yang pertama itu saat pelajaran matematika saya melihat banyak sekali peserta didik saya yang kompetensi dalam perkalian, menghitung, pembagian itu sangat rendah. Saya tanya pada siswa,
kalian sudah kelas 6, kok perkalian dan pembagian itu masih banyak yang belum paham. Jadi saya tanya terus, dulu kalian itu di kelas 5 dan di kelas 4 itu kan sudah dikasih pelajaran seperti itu kan? Nah, ya, peserta didik itu jawabnya tidak bisa jawab. Mungkin dia itu lupa atau memang karena apa dia tidak bisa menjawab. Nah itu yang saya rasakan hambatan pertama. Yang kedua itu kemungkinan itu hambatan yang kedua ya, itu siswa itu kalau mendengar apa itu pelajaran matematika, mindsetnya itu sudah matematika itu sulit. Nah, matematika itu ngeri, sulit sekali ini. Nah, itu mungkin hambatan-hambatan yang saya rasakan. Jadi siswa itu kalau sudah ada hari ini anak-anak pelajaran matematika ya, wah dia langsung tegang, perut sudah tegang sekali. Nah, mungkin mindsetnya matematika itu mengerikan atau sulit gitu mindset anak-anak. Iya. Itu hambatan-hambatan yang saya rasakan. Iya. Setelah mendengar hambatan-hambatan dari Pak Wawan tadi, yang salah satunya matematika itu seperti momok buat anak-anak ya. Jadi kan setiap mereka mendengar tentang matematika mereka kaget sekali, seperti itu ya. Kemudian ini saya ingin mendengar harapan-harapan apa saja ya Pak yang Bapak ingin capai setelah tahu kelemahan anak-anak saya itu begini, anak saya itu harus begitu. Itu harapannya Pak Wawan apa ya Pak? Ya, harapan saya ya, paling tidak karena ini kan sudah kelas 6. Harapan saya penguasaan kompetensi matematika khususnya dalam menghitung, apalagi itu hitungan perkalian dan pembagian, itu anak-anak sudah menguasai ini. Minimal paling tidak ya dari 100% itu 90% paling tidak harus menguasai lah, karena itu kan sudah kelas 6. So kelas 6 perkalian dan pembagian saja masih sangat rendah sekali. Betul. Itu yang saya harapkan. Iya. Kemudian ini Pak, jika saya mengambil rentang level kemampuan anak didik Pak Wawan itu dalam pelajaran matematika, utamanya perkalian dan pembagian, itu ada di level berapa? Iya, yang saya rasakan ya Bu Fitri, peserta didik saya yang saat ini yang saya rasakan itu peserta didik saya itu masih di rentang bawah sekali Bu. Kalau saya gambarkan sesuai dengan tentang 0 sampai 10 itu peserta didik saya baru sampai rentang level 5. Masih separuh ya Pak. Makanya itu bikin saya gelisah. Itu ya. Saya mengerti Pak, saya mengerti. Kemudian ini Pak, apa yang ingin Pak Wawan lakukan? Pastinya kan Pak Wawan ingin terus naiklah, nggak mungkin di level itu kan. Kemudian apa rencananya Bapak untuk bisa menaikkan level paling tidak di angka 9 atau mungkin Bapak mau di level 10 untuk anak didik Bapak itu bagaimana Pak? Rencananya apa itu Pak? Ya sebelumnya ya Fitri, harapan saya paling tidak untuk ideal memang matematika itu kan kalau pelajarannya itu kan kalau dipercepat itu bisa. Iya. Beda dengan IPA, dengan hafalan bahasa Indonesia itu sangat beda jauh. Nah, harapan saya tidak terlalu tinggi ya. Iya. Paling tidak itu anak-anak itu levelnya ya sampai 8 itu sudah luar biasa menurut saya. Nah, itu harapan levelnya yang ideal bagi saya itu sampai paling tidak ya angka 8 itu. Nah, untuk rencana saya itu nanti supaya nanti peserta didik saya itu bisa sampai level 8. Yang menurut saya idealnya itu level 8 itu pertama. Itu nanti rencana saya itu akan memberi
jam tambahan. Jadi saya akan memberi jam tambahan kepada peserta didik saya setelah usai kelas. Iya. Jadi nanti saya kasih jam tambahan minimal 30 menit khusus pelajaran matematika. Itu rencana yang pertama. Yang kedua itu karena hambatan tadi mindset anak yang kalau mendengar pelajaran matematika itu dia kayak ketakutan atau mungkin sudah sulitnya matematika seperti itu. Ini nanti mungkin ya Bu ya. Jadi dalam pembelajaran saya mungkin monoton, itu kan bisa. Jadi rencana saya ini nanti akan saya buat pembelajaran yang kreatif, inovatif, supaya peserta didik itu mindsetnya bisa berubah dalam mindset dalam pelajaran matematika yang tadinya itu mindsetnya matematika itu menakutkan, matematika itu sulit. Dengan adanya nanti saya kasih pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang menyenangkan, itu nanti akhirnya peserta didik mindsetnya itu bisa berubah. Oh ternyata matematika itu juga menyenangkan sekali. Tidak sesulit seperti itu. Pikirkan anak-anak ya Pak ya. Itu rencana-rencana yang mungkin kedepannya akan saya lakukan. Iya, bagus sekali Pak. Banyak sekali nih rencananya. Pak Wan, dengan banyaknya rencana yang akan disusun Pak Wan ya. Ini kalau saya beritanya nih Pak, ini yang pertama kali mau dilakukan ini yang mana Pak? Yang pertama kali nanti yang saya lakukan itu mungkin waktu dekat ya Bu. Iya. Waktu dekat itu kayaknya mungkin bisa saya lakukan keduanya. Nanti waktu dekat ini akan segera rencana-rencana ini saya terapkan supaya nanti kegaluhan saya Bu, kegelisahan saya segera teratasi karena kalau rencana-rencana ini tidak segera saya lakukan, itu saya sampai rumah itu kadang masih berpikir bisa. Iya, mungkin 2 hari setelah sharing ini nanti saya akan lakukan. Iya. 2 hari ya Pak. Langsung saya lakukan. Cepat sekali nih Pak. Iya, karena semakin cepat semakin baik. Ya, betul. Kemudian ini Pak, untuk istilahnya melancarkan usaha atau rencana yang akan Pak Wawan lakukan ya. Pak Wawan kira-kira mau mengajak siapa nih, pihak-pihak mana saja yang kira-kira bisa membantu Pak Wawan untuk mensukseskan ini rencananya Pak Wawan terhadap kelasnya Pak Wawan ini loh, maksud saya anak-anak ini loh. Ini mau dengan siapa saja gitu, pihak mana aja gitu kalau saya belum tahu. Oh iya, terima kasih Bu Fitri. Untuk pihak-pihak nanti yang akan membantu saya, yang pertama pasti saya nanti akan berkonsultasi kepada kepala sekolah. Ya. Karena kan nanti hubungannya dengan jam tambahan jam pelajaran. Jadi saya akan berkonsultasi pada kepala sekolah bahwa nanti khusus kelas 6 setelah pulang sekolah itu nanti saya akan nambah jam pelajaran minimal 30 menit khusus pelajaran matematika. Itu pihak yang pertama. Yang kedua itu nanti saya akan berkonsultasi kepada rekan sejarah bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan khusus pelajaran matematika. Pihak yang ketiga, karena ini hubungannya dengan jam tambahan, itu saya akan berkonsultasi kepada orang tua wali murid, karena kan hubungannya dengan penjemputan ya Bu ya. Berhubungan dengan penjemputan, saya akan berkonsultasi dulu kepada orang tua wali murid bahwa nanti setelah jam pulang khusus kelas 6 itu tidak pulang dulu karena nanti minimal ada jam tambahan setengah jam khusus untuk pelajaran matematika. Iya. Gitu. Oh gitu Pak.
Luar biasa sekali Pak Wan. Saya sangat senang gitu. Saya sangat ikut melihat rencana-rencana Pak Wan tuh saya ikut. Saya juga harus bisa seperti Pak Wan, seperti begitu Pak. Kemudian setelah saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Pak Wan saat ini setelah kita ngobrol-ngobrol pertemuan kita kali ini tuh perasaan Pak Wan seperti apa? Perasaan saya kali ini dari sebelumnya ya Bu ya. Iya. Sebelumnya kan saya merasa galau, merasa gelisah ya Bu ya. Setelah saya sharing bersama Bu Fitri itu saya merasakan lega sekali Bu. Ini rasa sesak di dada itu terasa hilang Bu. Karena saya sudah menemukan solusi-solusi langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam masalah yang saya hadapi ini. Iya. Alhamdulillah. Sudah lega ya Pak? Sangat lega sekali. Kemudian satu lagi nih Pak yang ingin saya tanyakan. Kesimpulan apa yang Bapak Wawan dapat ambil dari kegiatan kita kali ini? Ya, dari kegiatan sharing yang positif pada siang hari ini ya, yang bisa saya simpulkan bahwa segala permasalahan apabila kita konsultasikan, kita sharing kepada rekan sejawat, nanti dengan rekan sejawat itu dapat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya dalam pembelajaran Anda. Iya. Jadi kesimpulannya itu dari permasalahan yang saya hadapi kali ini saya sudah menemukan caranya. Iya. Keterbukaan ya Pak. Kalau tidak tahu bisa tanya yang lain. Iya, luar biasa sekali Pak Wan. Saya senang sekali hari ini bisa menjadi teman ngobrol Pak Wan. Saya doakan semoga 2 hari ke depan apa yang menjadi rencana Pak Wawan dapat sukses, anak-anak dapat naik levelnya, bisa perkalian, bisa pembagian untuk menghadapi tes yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya Pak. Iya, amin Bu ya. Saya tunggu loh Pak kabar progresnya, nanti saya siap ini diajak ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Wawan. Siap. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Fitri yang pada siang hari ini bersedia mendengar keluh kesah saya serta membantu dalam permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Pak Wawan. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas diskusi kita kali ini. Semoga kedepannya Pak Wawan dapat lebih semangat lagi dalam mengajar serta mengembangkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran ya Pak. Terima kasih Pak Wawan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Pak Yudi. Bagaimana tadi coachingnya kita berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar. Iya, tadi saya juga lihat Bu Fitri terus sekali dalam melaksanakan coaching. Baiklah Bu Fitri, setelah tadi Bu Fitri melakukan coaching ini ya, saya tadi juga ikut mengobservasi coaching yang dilakukan oleh Bu Fitri. Saya ingin bertanya sedikit ya Bu Fitri ya. Iya, boleh Pak. Apa yang tadi Bu Fitri sudah lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan kira-kira Bu Fitri? Iya, begini Pak. Selama proses coaching tadi itu saya berusaha untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita Pak, yaitu saya menanyakan tujuan dari coaching pada hari ini. Kemudian saya juga menanyakan identifikasi masalah, rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, serta tanggung jawab Pak. Saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk dapat menemukan
jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut, Pak. Oh iya, oke, baik. Berarti alurnya sudah dapat dilaksanakan dengan bagus ya Bu ya, alur Tirta tadi ya. Alhamdulillah. Oke, baik sekali Bu Fitri. Mungkin sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan ya Bu Fitri ya. Iya, Pak. Sesuai dengan apa yang kita tujuan awal tadi kita observasikan bahwa saya nanti mengobservasi pada bagian mendengarkan dengan baik ataupun kehadiran penuh di situ Bu Fitri, kemudian dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Fitri berikan. Ada sedikit catatan bagi saya Bu Fitri. Tadi Bu Fitri sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta dengan sangat baik menurut saya. Dimulai dari ada tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi dari coaching, dan kemudian juga tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi coaching dapat berjalan dengan sangat baik. Kemudian Bu Fitri, saya tadi juga melihat Bu Fitri sudah fokus terhadap permasalahan coaching ya. Kemudian juga kehadiran penuh, lihat Bu Fitri sangat fokus terhadap coachingnya dan mendengarkan dengan penuh ya, dengan baik terhadap coachingnya. Kemudian juga yang penting dari Bu Fitri memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coaching tadi itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Jadi saya pikir Bu Fitri telah melakukan hal yang luar biasa di sini tadi ya, yang proses coachingnya berlangsung dengan baik dan seperti yang Ibu Fitri inginkan. Saya tadi mengobservasi pada bagian mendengarkan dengan baik, kehadiran penuh dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan itu telah Bu Fitri laksanakan dengan sangat baik. Mungkin itu dari catatan saya Bu Fitri telah melaksanakan dengan yang sangat bagus di bagian apa yang telah kita rencanakan untuk observasi ya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Iya, saya berusaha untuk bisa menggali itu gitu Pak. Ya. Untuk kedepannya Bu Fitri, kompetensi apa yang ingin Bu Fitri kembangkan mungkin? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, setelah proses coaching ini itu saya ingin lebih mendalami dan mempelajari lagi coaching dengan alur Tirta. Harapan saya untuk proses coaching berikutnya itu saya dapat menggali potensi yang lebih baik dari coaching saya gitu Pak. Harapan saya seperti itu Pak. Kan kompetensinya juga ada banyak ya, ada tadi sudah mendengar dengan baik dan juga pertanyaannya sudah berbobot ya. Mungkin akan mendengarkan kembali. Iya itu Pak. Harapan saya ke depannya Pak. Tujuannya sangat baik Bu Fitri, karena coaching ini nanti bermanfaat untuk kita selaku guru ya Bu Fitri ya. Dan mungkin gini Bu Fitri, bagaimana rencana untuk mengevaluasi Bu Fitri, meningkatkan diri setelah kegiatan ini Bu Fitri? Rencana saya ya Pak ya, saya berencana untuk melibatkan sesi refleksi pribadi secara lebih teratur untuk memastikan bahwa saya dapat lebih konsisten menerapkan teknik-teknik baru saat proses coaching Pak. Oh iya, betul, bagus Bu Fitri. Jadi Bu Fitri ingin lebih menguasai sekali ya di dalam proses coaching ini. Betul Pak. Bagus Bu Fitri, itu menurut saya saya dukung. Mungkin nanti kita bisa mendiskusikan progresnya lebih lanjut Bu Fitri. Siap Pak, siap. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan untuk saya tidak ada Pak, saya rasa cukup dan saya siap untuk terus belajar dan berusaha untuk berkembang lebih baik lagi, berusaha untuk meningkatkan potensi diri ya Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas
bimbingan dan juga umpan balik dari Pak Yudi. Hal ini sangat membantu saya Pak, membantu saya ke depannya untuk lebih meningkatkan potensi dalam diri saya Pak Yudi. Sama-sama Bu Fitri, mari kita bekerja bersama. Mari saya betul Bu Fitri untuk mengembangkan teknik-teknik coaching dari Bu Fitri untuk semakin baik ya. Dan harapannya ini berguna untuk kita ya Bu Fitri ya selaku pengajar. Ya. Mungkin itu Bu Fitri. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Anda. Terima kasih kembali Pak Yudi. Sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Pak Yudi. Ya, saya dengar nanti Pak Yudi akan melakukan coaching ya? Iya, nanti insya Allah hari ini saya ada coaching dengan Bu Fitri. Oh ya, nanti berarti Pak Yudi pada siang hari ini akan melaksanakan coaching. Pak Yudi sebagai coach dan Bu Fitri sebagai coachingnya ya. Sebelum melakukan coaching ada sedikit yang saya bicarakan. Boleh ya Pak ya? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Terus kemudian Pak Yudi sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coaching atau belum. Dan nanti saya juga akan mendengar respon dan jawaban dari coaching, yaitu Bu Fitri. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak Yudi, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching ya. Jadi di antara prinsip coaching itu yang pertama ada kemitraan, terus proses yang kreatif, terus selanjutnya juga memaksimalkan potensi dari coaching. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi akan ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak Yudi? Boleh ya. Yang pertama saya akan menanyakan yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Yudi? Pak Wawan. Jadi pada kali ini, coaching kali ini, saya itu ingin mengembangkan kompetensi yang pertama itu kehadiran dulu Pak Wawan. Kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kepada Bu Fitri nanti, seperti itu Pak. Ya, jadi nanti yang akan dikembangkan oleh Pak Yudi ada 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, serta dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya. Betul. Pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Di antara 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Pak Yudi kembangkan? Pak Wawan. Jadi saya itu ingin nanti ketika Pak Wawan observasi itu saya ingin bagian mendengarkan aktif dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Itu mungkin 2 kompetensi yang ingin saya ingin diobservasi. Ya, bagus sekali Pak Yudi. Jadi dalam observasi nanti yang akan spesifik Pak Yudi kembangkan ada 2 kompetensi. Yang pertama itu mendengar aktif, dan kemudian yang kedua itu dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Betul. Pertanyaan berikutnya Pak Yudi ya.
kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan ini itu menurut Pak Yudi itu apa indikatornya? Jadi indikator untuk coaching kali ini itu saya tuh ingin ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi dari masalahnya. Jadi kemudian coaching tahu bagaimana langkah-langkah atau cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi saya ingin indikator ini adalah yang menjadi utama Pak ya. Jadi nanti supaya coaching mendapatkan solusi dari masalahnya, kemudian dia tahu langkah-langkah harus bagaimana melaksanakan solusi dari permasalahan tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian itu mungkin Pak. Oh iya. Berarti indikator ketercapaian menurut Pak Yudi ya itu bahwa nanti coaching itu dapat menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang dihadapi si coaching nanti ya. Baik Pak Yudi, semoga nanti dalam melakukan proses coaching Pak Yudi dapat melakukan dengan baik, dengan lancar. Setelah nanti Pak Yudi melakukan observasi kepada coaching, mungkin nanti kita dapat ngobrol lagi ya Pak Yudi. Oh iya, siap. Sebelumnya terima kasih Pak Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu Fitri, kemarin saya mendengar dari teman bahwa Bu Fitri cari saya. Iya betul Pak. Mungkin ada hal yang ingin dibicarakan Bu Fitri. Iya Pak. Kemarin tuh saya merasa sedikit banyak pikiran. Jadi itu saya seperti ada kegalauan dalam hati saya. Jadi saya ingin cari tempat untuk bisa berbagi Pak. Jadi saya putuskan kemarin itu mencari Pak Yudi untuk berbagi keluh kesah, begitu maksud saya. Iya. Insya Allah semoga saja nanti saya bisa membantu keluh kesah dari Bu Fitri menjadi kebahagiaan. Amin. Ngomong-ngomong Bu Fitri, ini kira-kira apa nih yang mau Bu Fitri bicarakan dengan saya? Begini Pak, saya itu beberapa minggu ini tuh sering melihat banyak rekan guru saya itu yang mengajar anak-anak itu masih dengan metode konvensional. Jadi beliau itu masih menggunakan metode ceramah saja. Jadi kadang anak-anak itu saya lihat itu mereka seperti kurang antusias gitu Pak saat menerima pelajaran. Banyak yang kepalanya diletakkan di atas meja, ada yang kayak sedikit melamun gitu, seperti tidak fokus pokoknya Pak saat menerima pelajaran gitu Pak. Jadi yang Bu Fitri, banyak teman-teman di Bu Fitri ini melakukan pembelajaran yang konvensional, dengan ceramah, guru gitu ya. Oh iya. Oke baik Bu Fitri. Dari apa yang ingin kita bicarakan nanti ini tujuannya apa ya kira-kira Bu Fitri? Tujuan saya hari ini menemui Pak Yudi ini satu berbagi keluh kesah. Saya berharap dengan saya berbicara, saya ngobrol, saya sharing dengan Pak Yudi, saya ada sedikit pencerahan Pak. Jadi saya tahu apa tindakan yang harus saya lakukan agar rekan-rekan guru saya itu lebih baik lagi dalam pembelajaran, begitu bisa meningkatkan minat anak-anak gitu Pak saat belajar begitu. Oh iya. Jadi Bu Fitri ingin supaya motivasi minat anak itu meningkat ya. Iya.
Kemudian dari masalah-masalah tadi ya, teman-teman yang masih pembelajarannya konvensional, berpusat pada guru tadi. Iya, betul. Ini kira-kira Bu, hambatan yang dihadapi oleh teman-teman melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu apa ya? Begini Pak Yudi, kalau saya lihat ya Pak Yudi, rekan-rekan guru saya yang sebagian sudah senior ya Pak. Jadi mereka itu masih sering menggunakan metode konvensional karena mereka itu seperti maaf ya Pak, kayak belum menguasai IT mungkin. Jadi beliaunya itu untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan itu seperti masih ada kendala Pak. Saya rasa begitu. Kemudian dalam pembelajaran rekan-rekan guru itu cenderung siswa itu harus fokusnya ke guru bukan ke siswa. Jadi anak-anak kan lebih banyak diam Pak, kurang kreatif kan gitu, tidak ada tanya jawab begitu saya lihat, tidak ada demonstrasi ataupun diskusi, itu saya lihat seperti itu Pak. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat minat belajar anak itu turun saya rasa Pak. Kemudian hambatan yang kedua yang saya rasakan itu kalau mereka itu hanya menggunakan metode ceramah saja, itu mungkin kapasitas materi yang diterima anak itu pasti sedikit ya Pak. Karena mereka itu kan mungkin saat mendengarkan materi kan hanya mendengarkan gurunya kan mereka bosan ya Pak. Jadi saya rasa itu, saya lihatnya itu saat penilaian itu banyak nilai anak-anak itu yang turun Pak, karena mungkin salah satu alasannya karena rekan guru saya itu hanya menggunakan satu metode pembelajaran, tidak menggunakan yang lain Pak. Jadi anak-anak itu saat menerima materi itu mereka seperti gimana ya, kurang semangat gitu loh Pak. Jadinya kan mereka jadi tidak punya minat, tidak ada antusias begitu Pak. Itu yang saya rasakan Pak. Gambarannya banyak ya. Tadi gambarannya tadi teman-teman yang kurang memahami IT ya gitu, sehingga belajarnya monoton gitu ya, tidak inovatif, sehingga anak pun tidak terlalu termotivasi untuk belajar. Yang kedua tadi ada kemungkinan materi yang tersampaikan juga sedikit ya, jadi nilainya yang tidak maksimal ya. Oke, baik. Gini Bu Fitri, kemudian kalau Bu Fitri melihat ya teman-teman dalam melaksanakan pembelajaran ini kira-kira menurut Bu Fitri ini dari skala 0 sampai 1, 10 ya. Kalau 10 berarti nanti kan aktif ya. Kalau bagus itu Pak. Kira-kira teman-teman ini pada tentang nomor berapa itu? Kalau saya melihat kan tidak semua ya Pak, itu ya sebagian aja yang rekan guru yang masih menggunakan metode seperti itu kira-kira masih di rentang 5 Pak. 5 ya. Kalau 5 ya. Iya betul. Mungkin apa yang untuk mendapatkan keinginan dari Bu Fitri, teman-teman itu meningkat ke rentang berapa nih kira-kira? Kalau harapan saya tidak mau terlalu tinggi Pak. Yang penting itu dalam proses pembelajaran itu anak-anak menjadi lebih aktif, kreatif, dan juga saat menerima materi mereka itu senang, karena saya ingin itu pembelajaran itu hanya berpusat pada anak Pak. Jadi anak itu harapan saya itu bisa di rentang 7 atau 8 Pak. Tidak usah terlalu tinggi. Jangan mulu ya Bu ya. Iya betul. 8 dari rentang 5 ya. Kenaikan lah ya. Ada kenaikan betul Pak. Nah, untuk mencapai kenaikan itu kan tentunya ada rencana yang harus dilaksanakan. Ini kira-kira rencana Fitri apa ya? Rencana yang ingin saya lakukan Pak waktu dekat-dekat ini, karena saya melihat
paling tidak itu mereka harus mengejar nilai yang bagus kan Pak. Jadi saya itu ingin ini Pak, meminta dari beberapa rekan sejawat yang saya lihat itu dari proses pembelajaran mereka sudah baik, berpusat pada anak, sudah menggunakan media inovatif, serta menggunakan alat peraga yang konkret yang bisa ini Pak, menaikkan antusias anak dulu Pak. Jadi saat mereka belajar itu, wah ini saya belajar ini saya senang. Saya ingin seperti itu Pak. Itu kemudian mungkin rencana kedua saya ingin ini Pak, berbagi praktik baik antara sesama. Jadi biar rekan yang sudah melakukan pembelajaran yang baik tadi itu bisa berbagi ke rekan yang belum melakukan pembelajaran yang inovatif tadi. Nah itu. Jadi harapan saya rekan-rekan saya itu saling bekerja sama dan berkolaborasi. Misalnya seandainya ada rekan yang ini belum bisa di pembelajaran inovatif kan, ada rekan yang lain yang sudah bisa itu membantu. Jadi kalau untuk waktu dekat ini saya rasa bisa. Jadi nanti dalam satu kelas itu mungkin ada 2 orang guru yang bisa membantu. Yang satu itu menyampaikan materi, kemudian dari rekan guru yang lain bisa menampilkan beberapa pembelajaran dengan inovatif, menggunakan IT gitu Pak. Serta bisa menampilkan beberapa alat peraga yang menarik minat siswa itu untuk lebih belajar lebih lagi gitu loh Pak. Jadi tadi Bu Fitri sudah punya banyak rencana ya. Rencana yang pertama tadi salah satunya adalah nanti melihat teman yang sudah melakukan pembelajaran dengan baik, berpusat pada siswa, gitu ya. Dan rencana yang kedua tadi ada berbagi praktik baik, ya. Sehingga anak lebih ikut pembelajaran lebih termotivasi ya. Iya betul. Oke baik. Kira-kira Bu, dalam waktu dekat ini ini rencana mana yang Bu Fitri mau laksanakan terlebih dahulu atau bagaimana? Kalau bisa gitu Pak. Kalau misalnya waktunya nanti bisa gitu, saya ingin kedua-duanya Pak. Jadi menurut saya jika pas hari di mana rekan senior saya itu yang belum begitu memahami IT itu belajar, kebetulan itu rekan yang lain yang sudah mahir dalam pembelajaran menggunakan IT itu sedang tidak tajam gitu kan Pak, mereka bisa saling berkolaborasi. Menurut saya gitu Pak. Kemudian kalau untuk rekan sejawat itu bisa kapan saja Pak. Kalau misalnya saya nanti minta tolong misalnya ke rekan A yang sudah mahir, bisa sering menggunakan pembelajaran yang kreatif itu kan Pak, saya minta tolong itu Bu itu dikasih masukan seperti ini alat peraganya seperti ini Bu gitu. Jadi mereka bisa memberikan sesuatu yang baik gitu Pak. Jadi apa yang selama ini mereka lakukan dengan pembelajaran kepada anak yang berpusat pada anak, menggunakan media inovatif serta menggunakan alat peraga konkret yang bisa membuat siswa itu antusias, itu saya berharap itu beliau mau menularkan ke rekan yang lain gitu Pak. Bagus sekali Bu, tadi rencana sudah rinci ya, dan tertata rinci dari Bu Fitri. Ini kira-kira kapan Bu mau melaksanakan kegiatan ini? Paling tidak itu minggu depan saya sudah harus melaksanakan Pak. Iya. Nah, sama sekali ada minggu depan dengan saya ingin segera mengetahui kira-kira seperti apa. Kira-kira Bu Fitri, siapa yang atau pihak mana yang dapat membantu Bu Fitri dalam rangka melaksanakan kegiatan atau rencana dari Bu Fitri? Yang pasti rekan sejawat Pak, sesama rekan sejawat itu yang pertama. Yang kedua saya mungkin akan
sekiranya itu mampu atau bisa menjadi mentor untuk teman-teman yang ini Pak, yang belum paham kan, jadi mereka paling tidak ada sedikit pembelajaran yang bisa meningkatkan potensi dalam diri mereka dalam mendidik anak-anak gitu Pak. Saya rasa seperti itu. Ya. Benar Bu ya, luar biasa sekali ini. Kira-kira ini Bu, apa namanya? Tadi Bu Fitri kan sudah merencanakan dan melaksanakan rencananya mau kapan gitu. Mungkin tadi dia juga disampaikan Bu Fitri hubungannya dari siapa yang kira-kira datang membantu Bu Fitri. Saya pikir sudah komplit ya Bu ya. Semoga Pak, ya semoga saja berjalan lancar. Alhamdulillah mudah-mudahan. Kira-kira Bu, perasaan Bu Fitri setelah Bu Fitri mendapatkan apa yang Bu Fitri kita bincang hari ini nih, kira-kira perasaan Bu Fitri gimana? Alhamdulillah perasaan saya itu plong Pak, plong saya merasakan paling tidak ada beban saya yang sedikit terkurangi, walaupun kedepannya masih ada beban-beban lain yang perlu untuk diselesaikan nih Pak. Paling tidak ada satu beban yang bisa terselesaikan saat ini, dan harapan saya semoga ini menjadi awal yang baik untuk saya dan rekan-rekan saya menjadi titik yang baik Pak. Amin ya. Baik Bu Fitri, kita sudah panjang lebar berbincang, kemudian Bu Fitri juga ada luar biasa memaparkan rencananya. Kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil kesimpulan pada perbincangan kita hari ini? Iya Pak, menurut saya kesimpulan yang bisa saya ambil nih Pak dari percakapan kita ya Pak, begini Pak, jika kita itu mau belajar dari orang, pokoknya selama kita itu mau belajar, pasti ada cara untuk kita bisa berkembang. Jadi saya itu ingin membuat rekan-rekan saya itu mau berkolaborasi, bekerja sama, saling membantu untuk meningkatkan pendidikan di sekolah kami, gitu Pak. Niatnya itu ya? Iya, niatnya seperti itu, saling membantu. Iya, saling membantu. Oke Bu Fitri, saya tidak sabar lagi untuk mendengar progres dari Bu Fitri untuk satu minggu ke depan. Semoga rencana ini dapat terlaksana dengan sangat baik. Kita insya Allah ya Bu Fitri ya, lagi ke depan untuk mengetahui hasilnya. Iya. Terima kasih sekali ya Pak Yudi mau mendengarkan keluh kesah saya, sampai saya bisa mendapatkan sesuatu penyelesaian dari masalah-masalah saya, sampai perasaan saya itu lega, hingga saya itu kayak ada beban yang terangkat dari dada saya gitu Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Mungkin itu yang kita bisa bicarakan, nanti lain waktu kita lihat hasilnya seperti apa. Terima kasih Putri. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Pak Wawan. Bagaimana tadi hasil dari coachingnya, berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Wawan, alhamdulillah baik. Jadi kami tadi melaksanakan coaching, saya dengan Bu Fitri telah melaksanakan dengan Alhamdulillah luar biasa Pak Yudi ya. Sudah dapat melaksanakan coaching dengan lancar, tidak ada hambatan ya Pak. Alhamdulillah. Baiklah Pak Yudi, setelah melakukan observasi tadi dengan coachingnya tadi Bu Fitri, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Yudi ya. Pertanyaan pertama Pak Yudi, apa yang sudah Pak Yudi lakukan pada saat melakukan coaching
coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Terima kasih Pak Wawan. Jadi tadi saya itu telah melakukan coaching dengan Bu Fitri. Selama coaching saya sudah melakukan pertanyaan yang sesuai dengan alur delta, yaitu menanyakan tujuan, ada identifikasi masalah, dan ada rencana aksi dari coaching, dan yang terakhir juga ada tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coaching. Serta saya telah juga menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching Pak Bu Fitri dalam hari ini. Kemudian dari coaching tersebut untuk menemukan jawaban dari permasalahannya, dan alhamdulillah coaching dalam ini Bu Fitri telah luar biasa membuat solusi dari permasalahannya, dan juga membuat rencana secara terperinci dan sangat baik. Luar biasa ya. Iya, luar biasa coachingnya ya. Sampai si coaching dapat bisa menggali potensinya dan dapat merinci nanti tidak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan coaching dalam permasalahannya. Baik Pak Yudi, berarti Pak Yudi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita ya. Sesuai dengan yang saya amati tadi ya Pak Yudi, ada beberapa catatan bahwa Pak Yudi sudah melakukan proses coaching dengan alur kita, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah dalam diri coaching, kemudian menuntun coaching untuk membuat rencana aksi yang akan nanti dilakukan oleh coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Serta Pak Yudi juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi coaching dapat terlaksana dengan baik. Kemudian saya juga sudah mendengar dari percakapan Pak Yudi dengan coaching, yaitu dengan Bu Fitri, bahwa Pak Yudi sudah fokus terhadap permasalahan yang dialami oleh coaching, yaitu dengan kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif. Terus Pak Yudi juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga dalam diri coaching dapat memunculkan solusi yang ada dalam diri coaching itu sendiri. Oke Pak Yudi, sangat luar biasa coaching yang dilakukan oleh Pak Yudi. Semoga kedepannya Pak Yudi dalam proses coaching yang ke depan itu dapat berguna, khususnya dalam dunia pendidikan ya Pak Yudi. Oh iya Pak Yudi, masih ada satu pertanyaan lagi Pak Yudi. Boleh ya Pak Yudi? Boleh Pak Wawan, boleh. Untuk kedepannya dari Pak Yudi sendiri, apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Yudi berdasarkan dari hasil melakukan observasi pada siang hari? Terima kasih Pak Wawan. Jadi menurut saya coaching ini kan penting ya Pak Wawan ya, bagi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Saya pikir ini salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru Pak Wawan. Jadi saya ingin di sini nanti saya ingin lebih dari yang Pak Wawan tadi observasi, dari situ terima kasih sekali masukannya, dan saya ingin lebih meningkatkan kembali kemampuan saya dalam proses coaching ini Pak Wawan. Jadi bagaimana saya selaku coach itu lebih meningkat lagi, dan coaching mendapatkan atau dapat berguna dalam arti coaching menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Mungkin gitu Pak. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi nanti
tindak lanjut ke depannya itu Pak Yudi akan terus menggali potensi-potensi dalam strategi dalam coaching ini ya. Luar biasa sekali coaching yang dan harapan dan tindak lanjut yang akan Pak Yudi lakukan ke depannya. Mungkin hanya itu Pak Yudi yang bisa saya sampaikan pada kegiatan coaching yang luar biasa ini. Jadi saya undur diri Pak Yudi ya. Terima kasih Pak. Mungkin bisa dilanjut lain waktu. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.